wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan melanjutkan materi trigonometri tentang kuadran. Jadi, kalau kalian sudah membaca-baca di buku LKS atau buku paket yang ada, kalian pasti sudah tahu bahwa kuadran itu terbagi menjadi 4. Nih kita bagi di koordinat kartesius ya, kita misalkan X dan Y. Nah, kemudian dimulai dari di sisi kanan atas, itu merupakan kuadran 1, kan bernilainya semua positif. Kalau kemarin kan kalian baru menentukan di kuadran 1 itu sudutnya dari mana sampai mana, kuadran 2 dan 3, 4 itu sudutnya sampai mana dan mana. Kalau ini menentukan kuadrannya itu apakah di kuadran itu perbandingan apa aja yang positif dan apa aja yang negatif. Jadi di sini kalau kuadran 1 itu semuanya positif. Yang perlu kalian ingat di tabel sudut istimewa itu kan dari 0 sampai 90 derajat itu kan semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 itu yang positif adalah sin dan kosek, habis itu sisanya negatif. Di kuadran 3 tan dan kot semuanya positif. Di kuadran 4 adalah cos dan sekan. Jadi kalau mau supaya ingat tuh semua sintakos, sitakos atau semua cintaku. Artinya semua si itu kan sin, ingat aja kebalikannya apa, kosek kan ta itu tan, ku itu anggap aja plesetan dari kos. Jadi cara mengingatnya tuh semua cintaku, artinya semua baru sin baru tan baru kos gitu, sisanya negatif. Nah kemudian untuk kalau di sudut itu kan kita sudah punya modal tabel dari sudut dari segitiga yang sudut-sudut yang istimewa dari segitiga yang perbandingan itu. Nah, jadi itu modalnya harus hafal. Jadi caranya adalah nanti ada cara yang menurut saya agak rumit dan ada yang mudah. Jadi kalian terserah suka yang mana. Nah, ini contoh dari gambar kalau dia itu sudutnya itu kan di kuadran 1, berarti letaknya itu cuman sekecil itu. Nah, ini kalau di kuadran 1 itu semuanya positif. Ada dua cara. Yang pertama, dikerjakan sesuai dengan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa yang tabel kemarin. Atau cara kedua adalah nih. Jadi semuanya itu kalian perhatikan coba, sin, cos, tan, cosec, sekan, kot. Nah, ini nanti kalian ubah si sudut tadi menjadi 90 derajat dikurang apa gitu. Nah, ini perubahannya akan sama dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Sin berubahnya jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, habis itu kosekan jadi sekan, sekan jadi kosek, kot jadi tan. Itu yang harus diingat dulu ya perubahannya. Nanti ada dua cara, yang pertama tetap, yang kedua berubah. Nah di sini kalau di kuadran 1 yang tetap itu yang ada di tabel, kuadran 2 itu cara 2 itu yang berubah. Nah kita cari contoh pertama, sin 30 derajat sama dengan berapa? Kalau di cara pertama itu kan tinggal lihat tabel. Lihat aja tabelnya berapa. Artinya kan setengah, ya kan? Nah, kemudian setelah itu langsung aja ditulis. Nah, kalau cara kedua Bang Bu kayak gimana? Nah, kalau cara kedua adalah sin 30 derajat itu kan tadi cara kedua itu 90 derajat kurang alfa. Artinya kalian harus mikir 30 derajat itu sama dengan 90 derajat dikurang apa? Atau simpelnya 90 dikurang 30 berapa? 60. Jadi sin itu adalah 90 derajat dikurang 60 derajat. Jadinya 60 derajat itu ada alfanya, adalah sin 60 derajat. Awalnya kan, tapi karena dia pakai cara yang kedua yang kata saya berubah tadi, awalnya sin jadinya cos karena dia bertemunya dengan 90 derajat dikurang alfa, jadinya cos 60 derajat adalah setengah. Nah kemudian contoh kedua, coba kalian lihat cot 45 derajat. Kalau di tabel cara pertama cot 45 derajat adalah
berapa? 1. Nah, tapi kalau mau pakai cara kedua, cos 45 derajat nih kebetulan sama ya, karena 45 derajat itu 90 derajat dikurang berapa itu jadinya tetap 90, jadi 90 derajat dikurang 45 karena hasilnya 45. Jadinya berubahnya jadi tan 45 derajat. Nah, sama dengan 1. Kalau 45 derajat itu sama aja. Nah, kemudian nih, kalau perbandingan pada sudut yang kuadran 2. Kuadran 2 itu kan melewati dari tiang si sumbu simetri. Melewati karena dia lebih dari 90 derajat ya kan. Nah, di sini di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosek. Nah, ini kita mulai. Ada 2. Yang pertama, caranya 90 derajat ditambah alfa. Nah, kalian ingat, kalau yang kuadran 1 tadi, 90 derajat dikurang alfa itu berubah. Sama, 90 derajat ditambah alfa juga berubah dari sin jadi cos, cos jadi sin. Tapi yang membedakan adalah, kalian lihat di situ sin berubahnya jadi positif cos. Habis itu kosek berubahnya jadi positif kosek. Yang lainnya dari cos berubah jadi negatif sin, dari tan menjadi negatif cot, habis itu dari sekan menjadi negatif kosek, cot jadi negatif tan. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan 180 derajat dikurang alfa. Nah, ini tetap sin, cos tetap cos, yang membedakan hanya positif negatifnya. Karena di aturannya kuadran 2 itu yang positif adalah sin, maka sin dan kosek itu positif, sisanya adalah negatif. Bingung? Masuk ke contoh soal dulu coba. Contoh pertama adalah cos 120 derajat. Nah, di sini kita mau pakai cara kedua, pakai yang 90 derajat dikurang 90 derajat ditambah alfa. Jadi kita harus memikirkan supaya hasilnya 120 derajat itu 90 derajat ditambah berapa? Atau 90 itu dikurangkan dulu dengan 120. Jadinya adalah cos 90 derajat ditambah 30 derajat. Jadinya tadi kan cos itu di kuadran 2 bernilai apa? Negatif. Habis itu cos kalau ketemu dengan 90 derajat ditambah alfa berubahnya jadi sin. Jadinya tulisnya negatif sin, alfanya adalah tadi 30 derajat. Jadi negatif sin 30 derajat. Nah, negatif sin 30 derajat berapa? Setengah. Jadinya hasilnya adalah negatif setengah. Kalau mau pakai cara kedua, kita coba. Nah, kalian terserah mau pakai cara yang berubah apa cara yang tetap gitu. Cara kedua itu kan pakai 180 derajat dikurang alfa. Jadinya cos sama dengan 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 120. Berarti 180 derajat dikurang 60. Jadi kita ambil alfanya adalah 60 derajat. Karena ini pakai cara yang tetap, maka langsung aja negatif cos 60 derajat. Jadinya cos 60 derajat adalah setengah, jadinya negatif setengah. Sama kan hasilnya? Terserah aja kalian mau pakai apa. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kosek 150 derajat. Kosek itu kita pakai cara pertama dulu. 150 itu 90 derajat ditambah berapa? Yaitu 90 derajat ditambah 60 derajat. Berubah dari kosek menjadi sekan. Kosek itu di kuadran 2 itu adalah positif. Jadi sekan 60 derajat. Sekan 60 derajat berapa? Ayo, jadinya adalah 2. Nah, kita mau pakai cara kedua. Hayu, cara kedua itu pakai 180 derajat dikurang alfa. Berarti kosek 180 derajat dikurang 30 derajat. Kemudian jadinya kosek 30 derajat. Kosek 30 derajat adalah 2. Sama kan? Nah, kemudian di kuadran 3. Nih, melewati dah semakin ke bawah. Tadi kan kalau kuadran 1 di sini doang. Habis itu kalau kuadran 2 sampai ke sini, kuadran 3 sampai ke sini, nanti kuadran 4 sampai ke sini sudutnya. Nah, di kuadran 3 yang positif adalah tan dan cot. Nah, tan dan cot ada 2 cara juga. Cara yang pertama adalah 270 derajat dikurang alfa. Kemudian semuanya negatif kecuali yang positif adalah tan dan cot. Kalau 270 derajat dikurang alfa itu berubah dari sin jadi cos, ya kan? Cos jadi sin. Yang perlu diperhatikan adalah positif dan negatifnya. Nah, kemudian cara kedua yang mudah itu pakai 180 derajat ditambah alfa. Ini tetap sin jadi sin, cos jadi cos.
tan jadi tan, tapi yang negatif adalah sin, cos, cosec, dan sekan karena tan dan cotnya adalah positif. Kita masuk ke contoh. Tan 225 derajat. Kita mau pakai cara pertama dulu, boleh. Tan 225 sama dengan tan 270 derajat dikurang alfa. Kita cari alfanya berapa, pokoknya kalau ada 55 kalian cek aja 45 derajat. Jadinya adalah tan 45 derajat itu berubah menjadi cot. Karena di kuadran 3 semua cintaku taknya itu berada di kuadran 3, berarti tannya positif, berubahnya jadi cot 45 derajat. Jadinya adalah 1. Pakai contoh kedua 180 derajat. Nah, ini kebetulan sama, pokoknya kalau 45 itu biasanya sama. Tan 180 derajat ditambah 45 derajat. Jadinya tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat kalian boleh pakai kuadran 2 atau kuadran 3 caranya. Nah, ini terserah kalian, hasilnya akan sama saja. Nah, sekan 180 derajat kita mau pakai cara pertama, berarti 270 derajat dikurang 90 derajat. Sekan berubah menjadi kosek. Sekan di kuadran 3 adalah negatif atau positif? Negatif. Sorry, ini maksudnya adalah kosek ya. Kosek. Kosek itu 1 per cos. 1 per cos hasilnya apa? Sekan 0. Nah, sekan 0 itu adalah 1 per cos. Cos 90 adalah cos 90 berapa? Ayo, berapa? Ayo. Cos 90 adalah 0. Jadi sekan 0. Oh, sorry. Nah, di sini cara pertama ada kesalahan, yang seharusnya kan kosek. Kosek dari 90 derajat itu negatif 1 ya, karena di depannya negatif. Yang kalian ingat pokoknya kosek itu 1 per sin. Sin 90 derajat kan 1, berarti 1 per 1, 1. Nah, di sini nanti kalian perbaiki saja. Kemudian selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu pakai sekan. Nah, sekan itu kan sekan yang 180 derajat yang kita pakai. Kalau 180 derajat ditambah alfa itu jadinya tetap. Jadi awalnya sekan berubahnya jadi negatif sekan, tapi sudutnya adalah 0 derajat karena 180 derajat ditambah alfa kan sudah 180 derajat, berarti alfanya adalah 0. Yang terakhir adalah yang kita bahas adalah di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan. Nah, di sini caranya adalah memakai 270 derajat ditambah alfa. Yang positif, yang perlu diperhatikan adalah yang positif dan negatifnya saja. Yang positif adalah cos, ya kan? Dan sekan. Yang lainnya adalah negatif. Nah, kemudian cara kedua itu menggunakan 360 derajat dikurang alfa. Itu tetap yang positif adalah cos dan sekan. Contohnya adalah sin 300 derajat. Cara 1 kita pakai yang 270 derajat ditambah alfa. Berarti 270 derajat ditambah berapa? 30 derajat. Nah, sin di kuadran 4 itu adalah negatif. Kemudian ini cara yang 270 derajat tambah alfa itu kan berubah menjadi jadinya negatif cos 30 derajat. Negatif cos 30 derajat adalah negatif setengah akar 3. Kemudian cara yang kedua menggunakan 360 derajat dikurang alfa. Jadinya sin 360 derajat dikurang 60 derajat. Jadinya negatif sin 60 derajat. Jadinya negatif setengah akar 3. Nah, kemudian yang terakhir contohnya
cos 360 derajat jadinya adalah kita pakai cara yang pertama, yang 270 derajat tambah alfa. Jadinya 270 derajat ditambah 90 derajat. Cos itu di kuadran 4 adalah positif, tapi karena ini pakai 270 maka cos berubah menjadi sin. Sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Nah, kalau mau pakai cara yang kedua adalah cos 360 derajat dikurang alfa. Ini 360 derajat itu kan berarti alfanya adalah 0. Jadinya cos 0 adalah 1. Nah, kesimpulannya kalau saya pribadi lebih menyukai pakai yang tetap. Jadi kita hanya memikirkan positif negatif dari kuadrannya. Jadi kalau saya akan memilih di kuadran 1 tuh pakai tabel aja. Nggak usah kita ribet-ribet mengubah menjadi 90 derajat kurang alfa. Kemudian di kuadran 2 saya akan memilih memakai yang 180 derajat dikurang alfa karena tidak akan berubah dan yang kita ubah cuman positif negatifnya saja, yaitu di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosek. Kemudian di kuadran 3 saya akan memakai 180 derajat ditambah alfa, jadinya kita mengingat positif negatifnya ada tan dan kot. Kemudian kuadran 4 saya akan memilih yang 360 derajat dikurang alfa. Yang diingat yang positif adalah tan dan kot. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Ini sangat-sangat terpakai untuk kelas 2 dan kelas 3, kelas 11 dan kelas 12 ya. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.